Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan dengan channel Belajar Mengaji. Kita dapat informasi dari PWILS Pasuruan perkembangan sidang pra-peradilan kasus makam Winongan. Monggo kita dukung channel PWILS Pasuruan biar dapat informasi yang sedetail-detailnya. Monggo kita saksikan penelusurannya yang sangat informatif. Terima kasih. Mereka tidak punya hubungan hukum antara pelapor itu dengan tanah tersebut, tidak ada hubungan keperdataan. Tanahnya bukan miliknya. Disampaikan rekan saya itu yang terjadi adalah normalisasi. Karena apa? Makam itu fasilitas umum, sedangkan dibangun di atasnya bangunan yang sangat luas dan memakan banyak ruang di situ, sehingga bahkan tanah-tanah yang di bawahnya itu ada beberapa makam yang hilang, milik masyarakat sekitar yang hilang, dan kemudian di sana juga ada bahu jalan yang memang sengaja dibangun, itu pun juga menggusur makam-makam yang ada di sana. Sementara mereka tidak punya legal standing, artinya bangunan itu adalah bangunan ilegal. Ya, ini tema ya. Ini temanya hanya salah satu ya. Bahwa yang kami apakah itu ada unsur kesengajaan kita tidak tahu. Yang pasti fakta di dalam surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas itu di dalam konsiderannya tertulis tanggal 2 September 2025. Hal itulah yang kemudian kita persoalkan, yang menurut termohon bahwa tanggal 2 September itu merupakan error in typing, kesalahan penulisan. Meskipun dalil termohon mengatakan itu kesalahan penulisan, kami sebagai pemohon itu membantah mendalil sebaliknya tadi ya, bahwa menurut kami itu adalah hal yang fundamental, hal yang krusial, bahwa setiap administrasi yang dikeluarkan produk oleh penyidikan termasuk kepolisian itu tidak boleh ada yang salah. Kenapa? Itu cacat formil namanya. Cacat formil. Tadi pagi jam 9, jam 10 pihak termohon sudah membacakan jawabannya. Terus karena ini sidang maraton, selama 7 hari itu tidak akan ada non-stop, tidak akan ada libur sidang. Hari ini tadi kami pihak pemohon itu jam 3 diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban pihak termohon atau namanya replik. Jadi hari ini kami bersyukur sudah menyusun replik dan sudah membacakan replik atas jawaban dari pihak termohon. Ada cukup banyak sebenarnya, nanti mungkin saya bisa bacakan, cuman ada beberapa hal yang sangat kritikal. Termohon menyampaikan bahwa misalnya ada satu isu yang kami angkat di dalam permohonan kami, yakni mengenai tanggal sprindik dan tanggal surat perintah tugas, yakni tanggal 2 September 2025, yang itu dilakukan, itu terbit sebelum terjadinya tindak peristiwa pidana atau sebelum peristiwa pidananya ada atau sebelum laporan dibuat. Laporan tanggal 1 Oktober, sedangkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas itu tanggal 2 September. Hari ini tadi kami telah mendapatkan jawaban bahwa dari pihak termohon mengenai tanggal 2 September itu mereka error in typing atau kesalahan dalam melakukan penulisan ya. Termasuk kemudian termohon mengatakan bahwa dalam jurisprudensi itu diperbolehkan. Cuma menurut yang kami tahu bahwa putusan yang di Renvoy itu sebenarnya bukan administratif surat perintah tugas, tapi mengenai putusan pengadilan, ya kan. Jadi tadi kami membantah dalam replik kami bahwa kesalahan itu harusnya tidak dapat ditolerir. Itu salah satu ya. Ada beberapa hal yang mungkin kami belum bisa bacakan satu persatu ya. Ini tema ya. Ini temanya hanya salah satu ya. Bahwa yang kami apakah itu ada unsur kesengajaan kita tidak tahu. Yang pasti fakta di dalam surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas itu di dalam konsiderannya tertulis tanggal 2 September 2025. Hal itulah yang kemudian kita persoalkan, yang menurut termohon bahwa tanggal 2 September itu merupakan error in typing, kesalahan penulisan. Meskipun dalil termohon mengatakan itu kesalahan penulisan, kami sebagai pemohon itu membantah mendalil sebaliknya tadi ya, bahwa menurut kami itu adalah hal yang fundamental, hal yang krusial,
bahwa setiap administrasi yang dikeluarkan produk oleh penyidikan, termasuk kepolisian, itu tidak boleh ada yang salah. Kenapa? Itu cacat formil namanya. Cacat formil. Kalau hakim bersifat pasif ya, hakim itu bersifat pasif, artinya diserahkan kepada para pihak. Dari kami sebagai penasihat hukum Gustom, selaku sebagai pemohon, memang mempertanyakan legal standing atau kepentingan hukum pelapor ya. Karena kan pelapor ini kan merasa dirugikan atas kerugian pembongkaran makam senilai kurang lebih 80 juta ya, kemudian mempersoalkan ya pembongkaran itu sendiri. Buat kami sebagai penasihat hukum, posisi kami bahwa yang terjadi bukanlah pembongkaran ya, yang terjadi adalah normalisasi makam umum, karena pada saat peristiwa terjadinya pembongkaran yang dilakukan oleh banyak masyarakat, bukan hanya Gustom dan Gus Puja yang saat ini ditahan, cukup banyak, itu mungkin puluhan hingga ratusan masyarakat yang melakukan normalisasi dalam artian pembongkaran, ya kan? Itu kira-kira mungkin ada tambahan, Pak? Disampaikan rekan saya itu yang terjadi adalah normalisasi. Karena apa? Makam itu fasilitas umum, sedangkan dibangun di atasnya bangunan yang sangat luas dan memakan banyak ruang di situ, sehingga bahkan tanah-tanah yang di bawahnya itu ada beberapa makam yang hilang, milik masyarakat sekitar yang hilang, dan kemudian di sana juga ada bahu jalan yang memang sengaja dibangun, itu pun juga menggusur makam-makam yang ada di sana. Sementara mereka tidak punya legal standing, artinya bangunan itu adalah bangunan ilegal. Kalau bangunan ilegal, maka nanti mendalilkan ada kerugian sekitar 80 juta. Barang yang ilegal tidak bisa dijadikan alas dasar kerugian untuk dimintakan ganti rugi, seperti itu. Berarti bisa disimpulkan tuntutan dari pihak sana atas kerugian 80 juta itu tidak tepat, gitu berarti ya? Tidak tepat, karena mereka tidak punya hubungan hukum antara pelapor itu dengan tanah tersebut, tidak ada hubungan keperdataan. Tanahnya bukan miliknya, dia bangun kan gitu. Kalau kita halaman kita dibangun orang, ya kita berhak untuk menormalisasi kan gitu.